anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan pada Allah di sore menjelang malam ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk taqarrub kepada Allah. Semoga amal ini menjadi amal soleh kita untuk bekal kelak insyaallah di yaumul qiyamah. Amin. Salawat salam semoga dilimpahkan pada Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya, tabi'in atau tabi'in dan siapapun yang selalu mengikutinya. Bapak Ibu sekalian, sehubungan dengan bulan suci Ramadan yang alhamdulillah sekarang sudah masuk bulan Ramadan tanggal 1 insyaallah. Dan besok kita akan mulai saum. Tentu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, sekedar mengingatkan kembali tentang apa yang harus kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Karena alhamdulillah tiap tahun Allah mewajibkan kita saum dan itu harus kita syukuri karena dengan puasa atau dengan saum kita menjadi orang beriman dan bertakwa insyaallah. Iman kita di-upgrade, iman kita di-refresh, iman kita diperbaharui agar lebih baik lagi dan lebih segar lagi insyaallah. Selama 11 bulan kita menjalani kehidupan ini, banyak liku dan banyak dosa itu pasti. Mudah-mudahan di bulan suci ini kita dibersihkan dan iman kita dikuatkan. Maka untuk menggapai la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, saya ingin sampaikan ada beberapa aktivitas Ramadan yang harus kita lakukan. Di situ nanti ada yang wajib dan ada yang sunnah. Di sini ada 10 aktivitas bulan Ramadan yang harus kita perhatikan. Sebetulnya sering saya sampaikan, tapi ingin saya ulang kembali agar saling mengingatkan dan menjadi ilmu buat kita semua. Yang pertama, amaliyah kita di bulan Ramadan, atau amal kita di bulan Ramadan. Yang pertama adalah saum itu sendiri. Dan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan saum kita ini menjadi saum yang terbaik insya Allah, walaupun dalam keadaan berduka, walaupun dalam keadaan bersedih di malam ini, karena saum Ramadan ini beda dengan saum-saum sebelumnya. Tapi mari kita maksimalkan ibadah saum ini semaksimal mungkin, agar gelar muttaqin bisa kita raih bersama. Agar dosa kita betul-betul diampuni. Agar juga betul-betul terbuka untuk kita. Agar pintu neraka ditutup untuk kita insya Allah. Maka mari kita saum semaksimal mungkin. Bukan hanya meninggalkan makan, minum, dan hubungan suami istri saja, tetapi juga meninggalkan hal-hal yang akan merusak ibadah saum kita. Karena kalau kita melihat yang membatalkan saum kan sedikit ya. Makan, minum, hubungan suami istri. Nah, sisanya yang akan merusak ibadah saum. Mudah-mudahan dengan di rumah, begitu kita bisa maksimal ibadah saum dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Jadi yang pertama, mari kita saum sebaik mungkin. Dan mudah-mudahan dengan saum ini, gelar muttaqin bisa kita raih bersama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, amal yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan, tadi yang pertama adalah saum. Kemudian yang kedua, qiyamu Ramadan atau tarawih. Walaupun hukumnya sunnah, tetapi Nabi sangat menganjurkan. Kata Nabi dalam hadis Bukhari, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang qiyamu Ramadan, niatnya iman dan karena Allah, maka dosanya akan diampuni. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita tidak melewatkan qiyamu Ramadan ini walaupun hukumnya sunnah atau tarawih, begitu. Waktu tarawih setelah salat Isya dan sebelum salat subuh. Silakan Bapak Ibu salat berjamaah di rumah dengan keluarga dan dianjurkan berjamaah. Jadi saya ulangi, dianjurkan berjamaah sebab ada keutamaan salat berjamaah. Dan Nabi SAW pernah salat tarawih berjamaah. Kemudian Nabi SAW menganjurkan sahabat untuk salat berjamaah di salat tarawih. Gitu. Jadi yang kedua adalah salat tarawih atau qiyamu Ramadan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, amal kita di bulan Ramadan adalah iksarus sodakoh. Mari kita memperbanyak sodakoh. Itu yang ketiga ya. Nabi SAW ajwadun nas. Nabi itu orang yang paling dermawan. Wa yakunu ajwadu fi Ramadan. Dan Nabi lebih dermawan lagi ketika Nabi memasuki bulan suci Ramadan. Dan dalam hadis, ibadah sunnah di bulan Ramadan dicatat wajib. Dan ibadah yang wajib dicatat 70 kali kebaikan. Jadi walaupun di bulan suci ini kita terbatas, tapi Allah kita bisa maksimalkan. Begitu.
Jadi amaliyah yang ketiga atau amal yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. Dan Nabi orang yang paling dermawan. Dan di bulan Ramadan Nabi lebih dermawan lagi. Apalagi sekarang banyak saudara-saudara kita yang sedang kesulitan, kita bisa berbagi dengan mereka, begitu ya. Eh, di musim pandemi ini banyak saudara-saudara kita yang putus pekerjaan atau tidak ada pemasukan. Nah, ini kesempatan buat kita untuk bisa berbagi dengan mereka agar mereka bisa bahagia apalagi di bulan suci ini. Jadi yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. Tadi yang pertama saum dan tarawih, kemudian yang ketiga memperbanyak sedekah. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, amal kita di bulan suci ini adalah taftirus shaimin, memperbanyak memberi buka orang yang saum. Kata Nabi dalam hadis, "Man aftara shaiman kana lahu mislu ajri shaim." Barang siapa yang memberi buka orang yang saum, maka dia dapat pahala orang yang saum itu tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Jadi orang memberi buka orang yang saum, pahala dia double. Ya pahala dia juga pahala orang yang saum itu. Itu kalau orang 30 orang atau banyak orang, tentu pahala kita berlimpah, begitu. Nah, mudah-mudahan di bulan suci ini kita bisa menyisihkan sebahagian rezeki kita yang Allah berikan pada kita agar kita bisa memberi buka orang yang saum, begitu ya. Nah, mudah-mudahan walaupun tidak ada acara iftar jama'i di masjid atau di mana-mana, kita bisa mengirim makanan ke tetangga, kerabat atau saudara dalam rangka berbuka agar mereka bisa berbuka atau orang-orang yang sangat membutuhkan, gitu. Saum, qiyamul Ramadan, memperbanyak sedekah, memberi buka orang yang saum. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu sekalian, amal kita di bulan suci ini adalah al-julus fil masjid hatta tatlu asyamsu. Duduk di masjid setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Dan itu kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak pulang ke rumah setelah sholat subuh kecuali setelah matahari terbit. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi selalu murojaah atau berzikir, baca Quran, dan berkumpul dengan para sahabat beribadah di masjid. Tentu saat ini kita belum bisa melakukan itu, tapi kalau kita memahami ilmu dan kita biasa melakukan di bulan Ramadan, insya Allah pahala itu kita gapai. Sebab dalam kondisi sakit atau di perjalanan, seorang mukmin dapat pahala seperti dia sehat atau mukim. Maka sekarang situasi berbeda. Tapi ketika kita punya kebiasaan itu dan punya ilmu itu, maka walaupun kita tidak mengamalkan itu, kita dapat pahala insya Allah bisa duduk duduk pahala di masjid sampai matahari terbit setelah subuh begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, tidak kalah penting walaupun sekarang mungkin kita tidak bisa tapi mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita bisa ya, yaitu umroh di bulan suci Ramadan. Ini pahalanya tentu berbeda dengan umroh di bulan-bulan yang lain. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, kata Nabi, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjan. Umroh di bulan Ramadan itu sama pahalanya dengan ibadah haji. Dalam riwayat lain, kahajjatin ma'i, seperti haji bersamaku, kata Nabi. Jadi umroh di bulan Ramadan seperti haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan walaupun sekarang umroh kita belum bisa, di tahun berikutnya diagendakan kita bisa ke tanah suci insya Allah melaksanakan umroh di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian, demikian juga amal-amal yang berikutnya, ini tidak bisa dilakukan di masjid, tetapi menjadi amaliyah Ramadan. Yaitu yang keenam adalah al-i'tikaf. I'tikaf artinya al-muksu fil masjid biniyatil ibadah. Berdiam diri di masjid dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekarang kita tidak bisa i'tikaf karena situasi tidak memungkinkan, tapi ilmu i'tikaf bisa kita peroleh di kesempatan kali ini. Bahwa i'tikaf itu adalah berdiam diri di masjid dengan niat beribadah kepada Allah. Nabi SAW membiasakan itu sepanjang hayat Rasul. Rasul menjadi Rasul, Nabi tidak pernah meninggalkan i'tikaf di masjid selama 10 hari di bulan suci Ramadan. Itu dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, dan setelah Nabi wafat juga diikuti oleh istri-istrinya. Jadi boleh ibu-ibu juga i'tikaf di masjid dengan catatan dapat izin suami, tidak haid atau tidak nifas, tidak junub. Karena orang haid dan nifas, junub tidak boleh tinggal di masjid. Kemudian itikaf itu tujuannya adalah beribadah. Jadi itikaf tujuannya bukan sekedar ngariung atau ngobrol, tapi betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama di masjid. Itikaf batal jika keluar masjid tanpa kebutuhan atau tanpa alasan. Boleh keluar masjid untuk kebutuhan seperti wudu atau ke toilet, mandi,
dan makan, begitu. Kemudian boleh mengantarkan teman atau orang yang berkunjung sampai pintu, kemudian dia masuk lagi di masjid. Dan jamaah sekalian, itulah itikaf. Dan Nabi membiasakan itikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan Nabi mengatakan, la itikafa illa bisyam. Tidak ada itikaf kecuali dengan saum. Maka itikaf menurut syarat hanya bisa dilakukan di bulan suci Ramadan. Kalau di bulan-bulan yang lain, itu tidak itikaf. Jadi duduk di masjid biasa atau ibadah biasa. Kalau itikaf itu dilakukan di masjid. Begitu, dan di bulan suci Ramadan. Amal kita di bulan Ramadan, kita saum sebaik mungkin, kemudian sholat tarawih, memperbanyak sedekah, memberi buka orang yang saum, duduk di masjid sampai matahari terbit, kemudian eh, umroh, kemudian i'tikaf. Kemudian yang ke-8, Bapak Ibu sekalian, iksarut tilawah wa tadabbur Al-Qur'an. Kita perbanyak tilawah dan tadabbur Al-Qur'an. Nah, kalau tentu kajian Kamis ini, alhamdulillah kita lanjut untuk tilawah dan tadabbur walaupun sedikit. Tapi itu cuma seminggu sekali. Nah, mudah-mudahan tilawah dan tadabbur ini bisa Bapak Ibu lakukan tiap hari di rumah. Begitu ya, bahkan kita pasang target di bulan Ramadan ini. Karena Ramadan adalah syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Banyak sekali keutamaan kita baca Al-Quran di bulan Ramadan. Di samping pahala berlipat, dan Nabi mencontohkan, Nabi hatam di bulan Ramadan, kemudian Al-Quran akan menjadi syafaat kelak di yaumul qiyamah. Kata Nabi, ikra'u Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran kelak akan menjadi syafaat penolong bagi pembacanya di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan di Ramadan ini, apalagi kita full di rumah, gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa berulang insya Allah, apalagi dengan diteliti, ditadaburi, diamalkan, dihayati, diajarkan, tentu insya Allah akan lebih baik lagi pahalanya, akan lebih berlimpah lagi. Apalagi Ramadan ini gelarnya Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Sebab Nabi memang fokus ke Quran, gitu. Jadi Ramadan kita fokuskan ke Quran daripada bacaan yang lain. Kemudian yang ke-9, Bapak Ibu sekalian, amal kita di bulan suci Ramadan adalah menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Walaupun tadi kita tidak bisa itikaf, tapi keutamaan Lailatul Qadar insya Allah bakal kita raih walaupun kita beribadah di rumah. Dan ini tanda-tandanya disebutkan oleh Nabi di 10 malam, malam terakhir di bulan Ramadan, dan Nabi lebih menekankan di malam-malam ganjil, gitu ya, di malam-malam ganjil atau di malam-malam witir. Walaupun rahasia Allah, Nabi tidak menyebutkan kapan, tanggal berapa, tapi Nabi hanya menekankan di malam-malam ganjil. Walaupun Nabi SAW tidak pernah mengkhususkan malam ganjil beribadah. Nabi full 10 hari terakhir, full ibadah di bulan suci Ramadan, dan tidak mengkhususkan malam-malam ganjil. Begitu. Sehingga tentu bagi kita juga seperti itu, kita fullkan terakhir 10 hari di bulan Ramadan untuk maksimal ibadah meraih Lailatul Qadar. Dan yang ke-10, yang terakhir, amal kita di bulan suci ini adalah iksarud doa wal istighfar wal azkar. Kita perbanyak zikir, doa, dan istighfar di bulan Ramadan. Sebab orang yang saum dapat jaminan oleh Allah diampuni dosa. Orang yang saum dapat jaminan oleh Allah diijabah doa. Dalam hadis Bukhari seperti itu. Bahwa salah satu dakwatun la turad. Ada 3 golongan dakwah atau doa yang tidak ditolak, yaitu as-shaim hatta yuftir. Orang yang saum sehingga dia berbuka. Nah, mudah-mudahan kita termasuk bagian dari orang yang saum sehingga berbuka dan doa kita dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan di bulan suci ini kita bisa perbanyak doa ya, bisa perbanyak istighfar, bisa perbanyak zikir kepada Allah dengan baca Al-Qur'an dan zikir-zikir yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, mudah-mudahan dengan 10 amal tadi, kesempurnaan ibadah saum kita bisa kita raih. Tadi saum, kemudian sholat tarawih atau qiyam Ramadan, memperbanyak sedekah, memberi buka orang yang miskin, kemudian memberi buka orang yang saum, kemudian duduk di masjid sampai matahari terbit, umroh, i'tikaf, perbanyak baca dan tadabbur Al-Qur'an, menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, perbanyak doa, zikir, dan istighfar. Dan tentu dasarnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan gelar mutakin bisa kita raih bersama. Bapak Ibu sekalian, ini sekedar mukadimah, pengantar saja tentang Ramadan. Tentu ahkam Ramadan, ahkam siyam masih banyak. Ya, misalnya sunnah-sunnah saum apa saja,
siapa yang harus qadha, siapa yang harus fidyah, kapan bayar fidyah, bagaimana ukuran fidyah, siapa yang harus berbuka, siapa yang boleh berbuka, siapa yang berat saum, begitu. Bagaimana orang musafir dan yang lain-lain tentu masih banyak yang harus kita kaji tentang ahkamus syiyam atau fikih saum. Nah, itu hanya pengantar saja, tapi barangkali ada hal yang masih belum diketahui atau masih ragu, boleh ditanya dan memiliki saum secara detail. Yang saya sampaikan adalah secara global, yaitu amal kita di bulan suci Ramadan ada 10 tadi. Dan mudah-mudahan nanti diakhiri dengan zakat fitrah sebagai penyempurna ibadah saum kita apabila ibadah saum kita masih banyak kekurangan dan bolong. Sebab zakat fitrah itu menyempurnakan ibadah saum kita dan mengampuni dosa kita insya Allah. Sekira itu saja. Sementara Kang Egi, barangkali ada pertanyaan boleh jika ada, mangga. Wallahu alam, masih ada waktu 8 menit lagi ke salat Isya. Begitu. Barangkali ada pertanyaan, mangga. Jika ada. Ya, baik, terima kasih Ustadz Budi Haddad, guru kita semua. Barangkali jamaah sekalian terkait Ramadan yang alhamdulillah akhirnya Allah menyampaikan kita usia kita ke bulan Ramadan yang berkah ini. Ada pertanyaan terkait amalan satu atau dua pertanyaan aja. Silakan, Mas Dana. Mau nanya. Silakan, Mas Dana. Boleh, kan kita misal kita punya target nih di bulan Ramadan khatamkan Al-Quran, tapi kan kita biasanya ngaji sekalian baca artinya. Nah, sebaiknya kita gimana Ustaz? Apa kita maksudnya kalau baca arti kan agak agak ngabisin waktu juga. Sebaiknya kita baca Al-Quran dulu atau kita sambil baca artinya tapi target kita agak berkurang gitu. Ya. Tentu kalau bisa ya baca Quran dan artinya itu kalau bisa. Ya. Kalau bisa seperti itu. Tetapi kalau saran saya, target kita kalau tidak memungkinkan baca Quran dengan terjemahnya, makna baca terjemah sebetulnya tidak akan mengantarkan makna. Jadi makna Al-Quran hanya dengan terjemah itu tidak akan sampai, kecuali dengan tafsir. Nah tentu kalau kajian tafsir, itu Imam Ibnu Katsir saja 4 jilid dan tidak akan mungkin khatam selama 1 bulan, itu mustahil. Begitu, nggak mungkin. Jadi kalau kita baca tafsir, panjang. Sementara tafsir atau tadabur itu bisa kita lakukan di hari-hari yang lain. Jadi itu santai. Tapi kalau di hari yang lain. Nah maka ini kesempatan kalau kita bisa tilawah itu khatam di bulan Ramadan. Ya tadi syukur-syukur kalau kita bisa tilawah dan tadabur. Tapi kalau tilawah dengan terjemah, sebetulnya saya ulangi, terjemah itu tidak akan mengantarkan makna. Terjemah hanya sekedar membantu kita untuk memahami walaupun tidak lengkap. Contoh, kalau kita hanya menterjemah tanpa membuka tafsir, maka makna Al-Quran tidak akan sampai kepada kita. Contoh, jemaah sekalian, dalam ayat Allah berfirman, fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadap, di situ ada wajah Allah atau kiblat Allah. Begitu. Nah, maka kalau kita hanya sekedar baca Al-Quran dan terjemah saja tanpa tafsir, kita bisa salah kaprah. Artinya sholat kemanapun kita menghadap, di situ ada kiblat Allah. Padahal dalam tafsir ayat itu turun berkaitan dengan orang yang safar kemudian tidak tahu arah kiblat, begitu. Maka orang itu menggunakan ayat itu. Kemudian jemaah sekalian, dalam tafsir lain pemanya Allah berfirman, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah dalam ayat itu wan nifaq wal kufur, syirik, nifak begitu. Itu lebih kejam dari pembunuhan, bukan menuduh orang yang bukan-bukan. Ini sekedar contoh kalau kita baca Quran tanpa tafsir, makna tidak akan sampai sebetulnya. Nah, jadi kalau kita ingin menggali makna, tentu sangat panjang dan dalam begitu, dan itu sangat panjang dan luas. Dan tentu butuh waktu yang cukup lama. Sementara Ramadan targetnya sangat sebentar, 30 hari. Nah, jadi kalau saran saya, itu khatam Al-Quran dibaca, kemudian di waktu-waktu yang lain mungkin bisa kita terjemah dan tadabur, tapi tidak target khatam. Mentadaburi dan terjemah Al-Quran. Karena itu saya kira tidak akan terkejar. Begitu. Jadi, target pertama adalah tilawah dan khatam. Itu yang pertama, targetnya. Yang kedua,
kalau dalam bahasa Arab idofi itu tambahan. Tambahannya bonusnya kita yang tadi dibaca di waktu senggang kita baca terjemahnya, kita baca tafsirnya, itu lebih afdol lagi. Begitu. Jadi target pokoknya adalah tilawah dan khatam baca Al-Qur'an. Kemudian tadi kalau ada waktu luang kita tambah dengan terjemah, kita tambah dengan tadabbur. Apalagi nanti kalau berkaitan dengan hukum, kita tidak bisa sekedar baca. Harus ada yang menyimpulkan, harus ada yang menjelaskan. Sebab kadang-kadang kalau kita baca, salah kesimpulan. Karena ini Al-Quran berkaitan dengan hukum, harus ada perangkat ilmu, usul fikih, bahasa Arab, begitu ya. Nahwu shorof, dan lain-lain. Balaghah, ini menunjang, kemudian ilmu yang lain, fikih, berkaitan dengan pemahaman Al-Quran yang lebih luas lagi. Begitu. Gitu Pak Inten. Barangkali ada yang lain, silakan Kang Danang bisa dijelas. Ya, alhamdulillah, insyaallah. Jazakallah. Amin. Barangkali ada yang lain, silakan. Satu pertanyaan lagi, ya Mas kalian masih ada waktu sebelum kita salat Isya. Boleh satu pertanyaan lagi, mangga jika ada. Pak Fahmi mungkin, Pak Fahmi. Halo, Pak, sepertinya sudah tidak ada bisa. Sementara terima kasih. Sudah nggak ada pertanyaan lagi, Pak? Ya, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa, Kang Egi, siap. agar Allah senantiasa merahmati kita dan melindungi kita. Baik, Bapak sekalian, kita sama-sama berdoa kepada Allah agar Allah merahmati kita dan menyelamatkan kita baik dunia maupun kelak di yaumul kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha. Wa na'udzubika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma inna na'udzubika minal junun wal baras wal judam was sayyi'il asqam. Allahumma inna hadzal marad jundun min junudika tusibu bihi man tasha wa tusrifu amantana wa jina wa zaradina wa jami'il muslimin. Allahumma inna na'udzubika mimma nakhafu wa nahzan innaka anta arhamur rahimin wa innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustaz Widayata Atasy, guru kita semua. Insya Allah kita akan bertemu dengan pada depan di minggu depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membagikan nomor kita. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz dan jemaah sekalian. Mudah-mudahan kita bisa mengisi Ramadan ini dengan lebih banyak amal sehingga Allah meridai kita. Dan mohon doanya salah satu jamaah kita Pak Arif Prianto sedang sakit demam, mudah-mudahan Allah menyembuhkan kita. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.